membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Halo Sobat CBI, ya, untuk menunjang pembelajaran program MT, apalagi sebentar lagi MT 24 ini akan menjalani program in-class training dengan pembelajaran program MT. Nah, biasanya kami di training center sebelum ya peserta training MT ini mengikuti pembelajaran materi inti, kami akan memperkenalkan dulu namanya budaya perkebunan. Ya. Nah, dengan program yang kita sebut dengan namanya itu program orientasi lapangan, ya, orientasi lapangan. Nah, bagaimana orientasi lapangan ini menjadi penting bagi siswa trainee MT ini, ya. Di situ MT, ya, trainee MT ini akan diperkenalkan budaya perkebunan, ya, apalagi manajemen operasional di estate, mill, dan supporting. Nah, apa saja perjalanan mereka, ya, mengenai orientasi lapangan ini dan bagaimana mereka menjalani pembelajaran lapangan ini. Apakah ada kesan-kesan yang mereka rasakan atau apakah ada tantangan yang mereka hadapi selama orientasi di lapangan. Nah, hari ini ya kita bersama MT yang hadir di sini, kita akan membahas tema itu. Yang kita angkat temanya itu yaitu Field Orientation MT. Nah, di sini sudah ada 3 perwakilan dari MT angkatan 24 ya yang akan kita ajak ngobrolin tentang orientasi lapangan. Bagaimana kisah mereka pasti menarik tentunya ya. Dan teman-teman Sobat CBI pasti penasaran bagaimana situasi mereka menjalani orientasi lapangan. Ya, akan kita bahas bersama mereka. Tapi sebelum itu, mungkin teman-teman MT ini boleh dulu disapa ya, Sobat-Sobat CBI yang menonton kita. Silakan disapa dulu. Halo Sobat CBI. Oke. Sobat-sobat CBI, di sini sudah ada 3 peserta MT ya. Kabarnya sehat semua? Sehat, Coach. Sehat ya. Ya. Oke, kita di sini sesuai dengan pengantar kita tadi, kita akan membahas tentang program orientasi lapangan yang kalian jalani. Kemarin kalau tidak salah, kalian menjalani orientasi lapangan itu selama 10 hari ya. Yes. 10 hari. Ada yang kalian menjalani orientasi lapangan itu di estate, Ya, ada yang di pabrik dan supporting. Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke tema ini, ya, kita tentu perkenalan diri dulu, ya, bersama sobat-sobat CBI. Nah, untuk itu mungkin saya mulai untuk perkenalan diri dulu, ya. Mungkin yang paling ujung dulu, ya, Mas Nanda, silakan diperkenalkan dirinya. Baik, Sobat CBI, perkenalkan nama saya Nanda Wira Andika, alumni dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Ya. dan sekarang mengambil MT MIL. MT Mil, ya. Asal daerah? Asal daerah dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Oke, dari Sumatera berarti ya. Oke, selanjutnya Mbak yang di tengah, silakan. Halo Sobat CBI, perkenalkan nama saya Meili Suryani, saya berasal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya merupakan lulusan dari Teknik Bioproses Universitas Brawijaya dan untuk MT ini saya mengambil program support. Oke, berarti Mbak Meli di sini berasal dari Kalimantan ya. Betul. Oke, jadi hampir bisa kita katakan ini putri daerah gitu ya. Selanjutnya, terakhir, silakan. Halo Sobat CBI, perkenalkan nama saya Damianus, asal saya dari Kalimantan Barat, alumni dari Politeknik Negeri Pontianak. Program yang saya ambil di PKPT Angkatan 24 ini program estate. Oke, program estate ya. Ya. Nah, sini kita sudah kedatangan ada yang mengikuti program estate, supporting dan program mill. Nah, kita akan bicara mengenai kegiatan orientasi lapangan kalian yang kalian jalani kemarin. Oke. Kalau boleh saya tahu, mungkin boleh diperkenalkan dulu, kalian orientasi lapangannya di mana? Kalau Mas Madianus di mana? Nah, pas orientasi Coach, saya orientasinya di Estate Rangda, Coach. Estate Rangda, Ya, di Abdeling Deltanya, Coach. Abdeling Delta. Kalau Mbak Lili sendiri? Kalau saya kebetulan di pabrik kelapa sawit Sulung. Oke, pabrik kelapa sawit Sulung. Dan Mas Nanda? Sama Coach di PKS dulu. Oh, PKS Sulung juga ya. Berarti Mas Nanda sama Mbak Lili sini sama ya lokasinya, tapi program yang diikuti kan berbeda gitu ya. Mbak Lili sini lebih mengikuti yang administrasi di KTU gitu ya. Sedangkan Mas Nanda ini dia mengikuti orientasi di lapangan pabrik gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini terkait dengan bagaimana suasana
yang kalian jalani pada saat menjalani orientasi lapangan 10 hari ini. Ya, 10 hari ini gimana suasananya gitu ya. Mungkin saya tanya ke Mas Damianus dulu. Coba jelaskan selama 10 hari suasana orientasinya bagaimana yang Mas Damianus ini rasakan gitu. Silakan. Baik coach. Yang pertama suasananya asik. Oke, asik. Menarik coach. Menarik. Karena karyawan-karyawan di sana pun menerima kami, kedatangan kami, menyambut baik kedatangan kami. Jadi di situ saya juga banyak belajar tentang dunia perkebunan lah. Oke. Jadi yang pertama kan kami datang di sana, kami kira orang-orangnya tidak asik. Jadi pas kami datang ternyata di luar pikiran saya coach. Jadi lumayan asik lah, asik gitu coach. Ada anggapan waktu itu di awal tuh serem nggak masuk kebun itu? Gitu? Ya, ada coach. Oh, jadi gimana? Anggapan saya dunia kebun itu kan keras coach. Jadi anggapan saya apakah di karyawan sana tidak menerima kami? Apalagi kan kami ini latar belakangnya masih MT coach. Masih MT baru gitu ya? Iya. Masih muda juga ya, gitu betul, ya? Coach. Di sana kan pasti udah banyak yang memiliki pengalaman lebih dari kami gitu coach. Oke. Jadi jadi pas saya datang di sana ternyata tidak seperti itu coach. Jadi mereka para yang senior itu ibaratnya mereka membimbing kami lah coach pas datang di sana. Dan mau juga berbagi. Iya betul coach, berbagi. Berarti berbagi dengan berarti respon awalnya ya karyawan-karyawan di sana ya kan ibaratnya dari mandor pekerjanya. Jadi pada saat kalian datang itu welcome lah ibaratnya. Ya welcome sekali coach. Welcome sekali ya. Walaupun dengan kehidupan juga di Afdeling itu gitu ya. Betul. Kan tinggal di Afdeling waktu itu? Ya, pas kami kemarin kan di Afdeling Delta, nah itu juga di estate-nya coach. Oh, di estate-nya juga. Kebetulan Afdeling yang tempat itu estate-nya gitu ya, atau estate-nya gitu ya. Iya, betul coach. Oke, waktu itu kalian berapa orang satu tim ke estate Rangda itu? Kalau kami di estate Rangda itu ada 10 orang coach. Nah, kami jadi ya dibagi, kalau di Afdeling Deltanya kami ada 3 orang coach. Oke, jadi 10 orang ini dibagi ke setiap Afdeling yang ada di estate Rangda. Ya, betul. Nah, kebetulan Mas Damianus ini itu di Afdeling Delta ya? Delta coach. Delta, dan di situ ada 3 orang kan? Ya, ada 3 orang coach. Oke, itu estate semua atau ada juga KTU? Nah, kebetulan kami yang di Rangda estate semua coach ya. Jadi Delta pun estate juga coach. Oke, berarti nggak ada yang supporting KTU yang? Ya, nggak ada ya. Oke, berarti suasananya ini welcome lah ya. Ya, betul. Kalau Mbak Lili sendiri gimana suasana yang dirasakan selama 10 hari itu? Oke coach, sebenarnya itu adalah pengalaman pertama kali saya ke pabrik coach. Oke. Saya kira mereka sama sih seperti yang disampaikan Pak Damianus, saya kira mereka nggak akan menerima, tapi beneran mereka itu menerima kita, mau memberikan kita pembelajaran, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita tahu dulu, makanya itu kita turun ke lapangan waktu itu pernah ke lapangan. Nah mereka itu maulah berbagi dan nggak pelit ilmu ke kita yang ibaratnya kita tuh lebih muda, kemudian mungkin bisa dianggap anak kecil gitu. Anak kecil ya baru masuk dunia pekerjaan gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya pembulian atau apa gitu, tapi mereka tuh kayak menempatkan diri kita di sini sebagai abang kalian gitu coach. Jadi di sana kita benar-benar merasa dibimbing, kemudian merasa dilindungi juga. Bahkan pas hari pertama kita datang itu coach, bapak-bapak security pun di sana tuh kayak kalian dari MT ya gitu, pokoknya perhatian banget untuk tanya kepada kami gitu. Dan emang benar-benar menyenangkan sih coach untuk orientasi. Betul. Tapi tentu itu harus dibarengi dengan usaha kita sendiri ya. Jangan maksudnya hanya menerima saja. Betul. Kita juga aktif untuk mencari informasi gitu. Karena kan pembelajaran atau orientasi lapangan ini kan kita mencari informasi hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Betul. Gitu ya. Tapi responnya di lapangan waktu di PKS Sulung itu responnya welcome juga. Welcome dan baik banget coach. Baik banget ya, baik di kantor maupun di lapangan. Kalau bisa di lapangan mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Nanda. Karena Mbak Lilis lebih banyak ke kantor ya. Betul coach. Oke, menarik ya yang disampaikan oleh Mbak Lilis. Selanjutnya Mas Nanda, gimana waktu awal ya masuk ke PKS kan Mas Nanda kan program MIL ya. Betul. Ikut program MIL dan ikuti orientasi lapangan di MIL ya, awal sampai 10 hari itu apa yang dirasakan suasananya itu? Atau serem kah atau tertekan gitu? Silakan Mas Nanda. Baik, coach. Jadi 10 hari itu berkesan semuanya coach. Berkesan semua. Hari itu beda rasa semuanya coach. Beda rasa. Dari hari pertama sampai hari pertama rasa apa nih? Pertama agak bingung coach ini. Masih bingung ya awal-awal. Terus
sebelumnya kan kalau misalnya kita mau masuk ke pabrik itu kadang Ya. nggak boleh, coach, nggak ada askes untuk kita orang biasa ingin masuk gitu. Ya, betul. Setelah kita diorientasikan tuh, wah ternyata yang satpamnya awalnya tegas, pas kita mau masuk tuh baik banget, apa yang perlu dibantu. Iya, iya, iya. Dan ternyata nggak sampai di sana aja, ternyata sampai ke belakang juga orangnya sama juga, coach, baik juga. Jadi Oke. dari asisten, mandor, operator juga Hmm. itu pas kita bertanya, yaitu apa, mengusahakan, coach, apa yang kita tanya itu mereka akan usahakan untuk menjawabnya, coach. Mengusahakan memberikan jawaban yang baik lah untuk buat kalian gitu ya. Nah, itu yang kamu rasakan dalam 10 hari itu ya. Jadi ibaratnya dari level asisten, level mandor, operator bahkan itu mereka berusaha ibaratnya bisa memberikan bantuan lah kepada kalian selama orientasi lapangan itu ya. Oke. Saat itu kalian diantarkan pernah itu pernah menjalani sharing bersama asisten, ngobrol, diskusi sama mandor gitu. Pernah kalian jalani? Ada pernah, Coach. Pernah ya. Ya. Kalau Mas Nanda sendiri gimana ceritanya? Ada cerita diskusi sama asisten mungkin sama mandor? Kalau Gimana? di sana kan pagi biasanya kami ikut ini dulu, coach, apel asisten. Oke, dengan pagi. operator. Ya. Nah, Terus? setelah itu kami ikutin sounding. Nah, setelah itu kita langsung ke kantor proses. Oke. Kita temuin asistennya, terus kita sampaikan bahwasanya Pak, hari ini kita mau kesini Pak, gitu. Terus dikasih tips, kadang dikasih tugas juga, coach. Oke. Nah, nanti setelah pulang itu kita review lagi apa yang kamu dapatkan di stasiun ini. Ya, ya, ya. Betul. Kalau misalnya pas setelah pulang Hmm. itu malam setelah sholat isya kami review lagi, coach. Kami ada yang beberapa istilah yang nggak kami tahu, kami pastikan ini apa sih judulnya, Pak. Oke, jadi gitu ya welcome-nya mereka ya. Tapi kan sebenarnya untuk instruksi orientasi lapangan ini kan sudah ada diberikan buku panduan gitu ya. Yang mil dikasih buku panduan, yang sporting juga, yang estet juga ya kan. Nah, oke, ini kebetulan ya tadi Mas Anda mau menjelaskan dari keseharian tadi. Nah, saya teringat. Jadi saya mau nanya, keseharian kalian ya pada saat orientasi. Karena kan keseharian waktu di kelas atau di TC, di training center kan kesehariannya kan dimulai dari jam 4 pagi gitu kan. Jam 4 pagi kan ya ibadah dulu subuh gitu kan, olahraga, habis itu ya jalani aktivitas sesuai yang ada di TC. Nah, saya penasaran nih, pada saat kalian waktu di orientasi lapangan, bagaimana kesehariannya ya dari pagi sampai malam, sampai istirahat malam. Mbak Lilis mungkin boleh pertama nih ceritakan gimana kesehariannya. Oke, coach. Jadi untuk kami ketika orientasi itu kita bangunnya 4:30, coach. 4:30. Ya. Sama nih ya berarti ya? Iya, coach, 4:30 dan itu kan Oke. waktu ibadah sholat subuh. Ya, Kemudian kita pasti. prepare, kemudian kita makan pagi. Nah, makan paginya itu coach kita jam 5 ke kantin. Oke. Iya. Jam 5 berangkat ke kantin Betul, gitu ya. jam 5 kita berangkat. Jauh nggak kantin dari rumah? Kebetulan enggak, Oke. karena masih ada di perumahan situ, coach. Ya. Kemudian kita berangkat sarapan, kemudian setelah sarapan itu sekitar 5:30 kita berangkat jalan kaki setiap hari, coach, ke PKS. Kita Oke. jalan kaki, jadi Sehat ya. olahraga terus, coach, benar. Berarti olahraganya tetap jalan gitu ya. Jalan kaki, coach. Kemudian sampai ke PKS itu sekitar jam 6-an. Kemudian kita istirahat sebentar kan, coach. Kita Ya. akan mengikuti sounding. Nah, pas sounding itu coach kita menaiki storage tank dan itu tinggi banget 15 meter. Iya, betul. Betul. Nah, Jadi naik tangga lah gitu ya. iya, betul, coach. Kemudian setelah mengikuti sounding itu biasanya dibagi, yang supporting akan ke admin, kemudian yang mil nantinya akan ke lapangan. Iya, Itu betul. nanti sampai jam 12 kita terpisah karena Bisa ya. beda program. Kemudian kita nanti akan makan siang, dan makan siangnya untungnya ibu kantin kita baik, coach, karena mau mengantarkan makanan ke PKS. Jadi kita nggak, Oh gitu. iya, jadi kita nggak akan bolak-balik antara PKS dan kantin pas siang hari. Kemudian Oke. setelah makan siang kita masuk lagi jam 2, coach. Ya. Kemudian kita juga masing-masing beda program, misah lagi, kita belajar Tunggu dulu. lagi. Berarti jam 12 istirahat siang itu Iya. kan sampai jam 2 ya. Betul, coach. Nah, kalian istirahatnya itu nggak balik ke rumah berarti ya? Tidak, coach. Berarti di kantor aja. Di kantor. Itu istirahatnya di mana waktu itu di kantor? Kebetulan di gazebo. makan Oh, di siang gazebo aja. Makan di gazebo. Bareng-bareng nih sama yang lain. Bareng, berlima waktu itu kita, Oke. coach. Kemudian setelah istirahat kita belajar itu sampai jam 5 atau mungkin lebih tergantung agenda pembelajaran kita. Kemudian pulang pun karena jalan kaki, tapi ada beberapa kali itu Pak Yahya itu mau nembengi kami. Oh di gitu, mobil, numpangin coach. gitu Iya, ya. betul, coach. Mobil dia Iya, beliau ya. Pak betul. itu manajer PKS Sulung ya. Iya, betul, coach. Oke. Jadi energi kita masih tersave dengan baik.
Gitu Oke. sih coach. Kemudian akan sholat maghrib. Nah biasanya habis sholat maghrib itu kita sholat isya kan, masuk Ya. belajar sholat isya, makan malam juga itu. Nah setelah makan malam biasanya ada kumpul asisten bersama asisten. Kumpulnya di mana? Kumpulnya ada di perumahan asisten. Ada salah Oh, satu rumah gitu. asisten yang kita biasanya kumpul gitu coach. Semua kalian yang orientasi di situ kan kumpul di sana. Iya coach, biasanya Oh, di begitu. situ ada pengarahan-pengarahan dari Iya, review asisten. materi ada sih. review juga. Iya betul coach. Itu sampai jam berapa biasanya? Itu biasanya kalau misalnya yang supporting mungkin lebih cepat kayak sekitar jam 9, tapi kalau misalnya meal mungkin sampai jam 10 ya Pak Nanda ya. Kita review Oh, materi. 10 gitu ya. Oh, yang ini lebih lama gitu ya. Iya betul Oke. coach. Mungkin yang ini lebih banyak dipelajari gitu ya. Betul. Mungkin Oke. Berarti setelah jam 9 balik dari rumah asisten itu persiapan untuk istirahat betul gitu ya. coach. Dan begitu terus Sampai 10 sampai hari coach. 10 hari itu ya. Iya, Coach. Oke, itulah kegiatan yang dirasakan ya, rutinitasnya dalam 10 hari. Oke, berarti ya ibaratnya ya pimpinan di sana ya di PKS Sulung ibaratnya cukup peduli ya. Cukup peduli. Nah, untuk mereview kegiatan-kegiatan kalian ini, apakah yang dibuat, yang ditulis ini benar, Iya, yang betul, dipelajari ini sudah sesuai gitu ya. Oke, mantap. Oke, Mas Nanda, gimana ceritanya? Tadi kan yang Mil kan yang di bagian administrasi, yang Mas Nanda di operasional gimana ceritanya? Kesehariannya dari mulai pagi, bangun pagi sampai ya istirahat malam tadi gitu. Silakan. Baik coach. Jadi nggak jauh beda kalau umpamanya kegiatan dari pagi menuju Hmm. PKS coach. Jadi Oke. kami berangkat bangun 4:30 Mm-mm. dan ada kegiatan makan, terus kami berangkat sampai di PKS itu biasanya kami bareng-bareng tuh coach. Kadang- Bareng gitu ya. Iya bareng nanti Itu lima orang tuh bareng tuh ya. bareng coach. Oke. Kadang kami awal-awal ikut sounding dulu coach. Mm-mm. Nah, semuanya ikut dan kadang kami karena agak berbarengan jadi kami ikut ke apel dulu coach. Apel asisten Apel dan bersama atau yang di bagian mana? Proses. kalau misalnya apel bersama itu tiap hari Jumat coach. Tiap hari Jumat itu semua karyawan ikut apel semua ya. Betul, coach. Terus kalau apel yang setiap hari? Yang apel antara asisten dengan operator coach, Oke. mengarahkan pembagian tugasnya. Oke, Kita ikut. oke. Oh, berarti ikut juga kalian ya. Terus? Nah setelah itu kan kami misah. Nah setelah itu akan udah dikasih gambaran untuk hari ini kemana, hari ini Hmm. kemana, itu kami izin dulu ke asisten. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa, tahu Ya, anak NP itu di betul. mana posisinya. Tuh, jadi informasi itu harus disampaikan terus ya, Iya, kemana-kemananya kalian gitu ya. Terus apa lagi? Setelah itu? setelah itu biasanya kami dikasih tugas coach. Oh, diberikan tugas sama Iya, coach. Sama asisten coach. asisten. Oke. Tugasnya contohnya seperti apa ya? Jadi lebih ke fungsi, terus fungsinya sih coach. Untuk mencari tahu. Iya, mencari Oh, coba oke. kamu tanya ke operator kalau nggak mandor saya. Hmm. Nah setelah itu direview bener enggaknya. Nanti kalau misalnya ada sedikit kesalahan tuh nanti diperbaiki. sama Perbaiki. Oke. Terus setelah itu? asisten. Setelah itu kita keliling sampai jam 12. Mm-mm. Setelah itu istirahat. Ya, Nanti jam 2 kita lapor lagi coach. oke. Mau kemana lagi? Gitu. Oke. Setelah itu sebelum jam 5, jadi kami jam 4 itu ke kantor proses dulu coach untuk mereview hasil hari ini. Bersama asisten. Asisten coach. Oke, kalian berarti jam 4 sore ya, setelah ya interaksi di lapangan, dilihat operasional di lapangan, interaksi sama operator, mandor gitu ya. Nah, jam 4 sore itu kalian akan ngumpul di kantor proses gitu ya. Nah, di situ apa pembicaraannya? Dan di situ ternyata nggak cuma asisten proses aja coach. Wah. Asisten maintenance datang. Oh, gitu. Elektrikal datang. juga. Oh, mereka ngumpul di sana semua ya Iya. untuk melihat kalian gimana gitu ya. Iya betul coach. Oke, terus? Terus kami menyerahkan tugas hari ini coach. Terus Hmm. kita sampaikan ternyata kadang ada kesalahan juga coach gitu. Oke, ya pasti ya. Pasti pada saat perjalanan kalian mencari tahu itu ada juga yang mungkin kurang tepat gitu ya. Maka direview lah sama mereka. Oke, habis itu jam 5 selesai gitu ya. Di jam 5 selesai, kadang lewat sedikit gitu Ya, coach. lewat. Nah, ke Nah, atas, biasa itu ya. kita kadang nunggu anak-anak dari Admin. dari Nah. yang keluar dari kantornya. Oh, mereka belum keluar gitu ya. Belum keluar coach. Oke. Kami Jadi, nunggu karena kalian mau pulang bareng juga gitu Iya, ya. coach. Oke, terus? Terus setelah itu baru pulang kami jalan sama-sama coach. Dan Hmm. hari pertama itu sempat juga itu nggak persiapan karena pas jalan pulang itu hujan coach. Kami nggak bawa mantel. Oke. Jadi Sempat setelah- kena hujan Iya, atau Coach. kehujanan atau berhenti dulu? sempat kehujanan coach. Kami Oke. lari-lari. Oh, lari-lari. Jadi ya bisa dikatakan olahraga sore lah ya. Iya, Coach. Hmm. Setelah Oke. itu baru ada persiapan. Jadi tiap hari itu mau hujan nggak itu pakai mantel. Bawa
Oh, jadi setelah kejadian itu kalian persiapan lah ya. Iya. Setiap hari kalian bawa mantel lah berarti. Oke. Malamnya gimana? Kalau malam setelah pulang itu persiapan sholat maghrib, Ya. terus kita tunggu juga sampai isya. Terus setelah isya langsung Coach kita review lagi sama asisten Coach. Oke. Ya. Itu biasanya kita review dari lembar orientasi itu kan kita mulai Yang panduan itu ya, panduan orientasi itu ya, lembar yang dicari-cari itu ya. Terus? itu juga logbook diperiksa Coach. Oh, logbook juga diperiksa, Iya, catatan periksa. kalian itu ya. Ada nggak kalian catat logbook gitu ya? Iya betul. Pernah di ini nggak dikasih penalti, dihukuman gitu kan? Menjalani ya kalau mungkin ada kesalahan gitu ya. Oke, mungkin itu biasa ya. Oke, menarik. Tadi terakhir Pak Damianus, Bang, Mas Oke. Damianus coba. Terima kasih Coach. Kalau saya di estate mungkin tidak beda jauh sih. Ya, Coach. perkebunan ya. Iya. Kalau kami itu bangunnya jam 3 subuh udah bangun Coach kami. Jam Di estate. Iya. Jam 3 subuh. Ya. Oke. Di hari pertama malahan kami ada sempat bangun di jam 1 pagi karena mendengar alarm di perumahan. Kami kan tinggalnya dengan asisten Coach. Oke. Iya. Tapi itu kami tidur lagi dan jam 3 subuh kami udah bangun, persiapan mandi, kami bertiga kan itu dan juga giliran dengan asistennya. Nah, setelah itu kami apel koordinasi Coach. Itu apel koordinasinya di Abdeling Cerli. Ya. Jadi itu mandor dan asisten itu kumpul. Kumpul semua ya di Ya, pagi itu ya. Itu betul, sekitaran jam berapa itu kira-kira? Itu jam 4.30 Coach. 4.30 ya, Ya, setengah 5. ya. Oke, setengah pagi. Oke. Terus? Setelah itu kami disuruh share satunya Pak manajer Iya. perkenalan anak-anak MT. Oke. Ya. Setelah perkenalan kami langsung ini kan setelah apel koordinasi kami apel lagi ke Abdeling masing-masing Coach. Abdeling masing-masing. Nah, di situ juga kami perkenalan bersama para karyawan di sana. Oke, Nah, terus? setelah itu di hari pertama itu kami melaksanakan ini Coach, pengawasan pemupukan itu ditugaskan asistennya kan, karena asistennya bilang itu kalau pemupukan kan di perkebunan itu kan biayanya tinggi Coach. Tinggi, Ya. betul. Termasuk Jadi- biaya kemudian biaya yang tinggi. Iya gitu. betul Coach. Jadi kami ditugaskan di situ. Hari pertama itu kami selesainya lumayan awal lah Coach, di jam 12-an gitu kami istirahat. Setelah Oke. istirahat kami kumpul di kantor Abdeling Coach. Jadi Oke. di situ kami juga nanya-nanya nanya-nanya asisten, nanya-nanya keraninya tentang area statement, ibaratnya data-data lah kami tanya di situ Coach. Oke. Nah, untuk malamnya karena di situ yang ibaratnya muslim hanya satu orang. Ya. Jadi kami yang 2 orang ini mengingatkan yang muslim. Oh gitu. Iya. Itu sholat Sholat ya, gitu ya. betul Coach. Oke. Setelah Ya, saling mengingatkan ya, ya. betul Coach. Setelah itu kami yang muslim selesai sholat kami persiapan makan di kantin Coach. Gitu. Kantin ke rumah kalian dekat ya? Dekat Coach. Kebetulan itu di belakang perumahan. Oke, dekat aja ya. Iya betul Coach. Setelah itu kami lanjut nulis logbook juga Coach. Di malam itu ya. Iya, Jadi betul, tugas Coach. kalian nulis logbook, Iya. mungkin review lagi apa yang dibuat Iya gitu betul ya. Coach. Oke. Di situ juga kalian sudah ini ya, membuat itu ya. Apa? Presentasi untuk di ini gitu. Sudah mulai belum itu? Itu belum Coach untuk Belum, di ya? hari pertama. Masih mengumpulkan Ya, data-data lah. masih gitu ya? mengumpulkan data-data itu Coach. Oke. Ya, ya. Oke, menarik ya. Berarti setiap hari begitu? Ya setiap hari begitu. Cuman kegiatannya aja yang berbeda. Coach. Beda-beda ya. Berarti Ya. kegiatan yang dijalani Mas Damianus ini pasti sudah ngikuti pupuk udah ya. Ya Coach. Rawat juga udah ngikuti. Untuk rawat hanya 1 hari kami Coach, Satu hari. karena memang di hari terakhir aja kami dikasih itu. Oke, Coach. diberikan kesempatan ya. Ya betul. Coach. Panen Panen, ya paling sering ya? panen sering Coach. paling sering panen ya. Ya betul. Oke, oke. Menarik ya. Oke. Nah, selama 10 hari itu ya otomatis kan ya lumayan cukup lama ya 10 hari orientasi. Nah, apa tantangan yang kalian rasakan selama 10 hari itu? Ada nggak tantangan yang kalian rasa sulit yang kalian jalani waktu 10 hari itu? Mungkin Mas Damianus ada tantangan yang tersendiri waktu 10 hari itu? Yang ditemukan? Tantangannya sih apa ya kemarin? Saya sempat bingung juga Coach kan kemarin Bingungnya di mana nih? di awal-awal mau bertanya apa ini. Oh, Jadi saya kayak ngikut alur aja kan hari pertama itu. Di hari Oke. kedua baru saya ibaratnya memberanikan diri untuk bertanya ke asistennya. Yang pertama saya bertanya itu tentang taksasi panen Coach. Oke. Apa sih itu taksasi panen? Ya, Karena menurut betul. saya itu ya lumayan baru kan Coach. Karena sebelumnya belum pernah kenal Ya, taksasi panen gitu ya. betul, Coach. Ah, Jadi saya tanya, ya asistennya menjawab dan jawaban asisten itu ya memang ibaratnya memberikan jawaban yang mudah dimengerti lah Coach. iya, iya, Ya. iya.
Mm. Jadi di situ saya bertanya, dan juga kebetulan yang saya ikuti ini pas yang 2 orang itu udah berpengalaman di dunia perkebunan, jadi mereka juga membantu Oke, saya gitu Coach. ya, ya, ya. Jadi gampang lah ya, ibaratnya ada pertanyaan yang kalian rasakan belum tahu Iya. ya. Itu ya tantangan kita bertanya ya, karena Ya, waktu-waktunya tidak terbatas mungkin ya. Ya, Kalau Melis apa tantangan yang dirasakan selama orientasi? Kalau tantangan mungkin sungkan ya coach. Oh, panik gitu. tadinya. Sungkan gitu ya. Betul, Coach. Karena Hmm. kalau di kantor itu mereka itu sibuk di depan layar komputer semua. Ya. Jadi kita bingung mau nanya data, mau nanya apa-apapun itu takut mengganggu pekerjaan mereka. Pekerjaan gitu, mereka Coach. gitu ya. Tetapi setelah 2 hari, 3 hari gitu kita memberanikan diri untuk komunikasi sama mereka, ternyata Hmm. mereka pun nggak masalah untuk ditanya hal tersebut gitu. Ya, ya, Cuman ya. memang ketika di kantor itu kan pas akhir-akhir bulan ya coach ya. Jadi Tuh ada banyak jadi, pekerjaan gitu ya. betul, jadi mereka penuh banget pekerjaannya. Jadi kita benar-benar apa ya meminta waktu kosong mereka pun agak susah. Mungkin di Oke. situ sih coach. Kemudian saya kan di bagian sporting untuk sustain. Jadi Ya. saya belajar mengenai KTU itu memang harus benar-benar dari awal, dan itu tuh kayak saya masih Betul. belum paham mengenai PTCast itu apa dan lain sebagainya. Jadi saya benar-benar masih belajar dari basic banget sih coach. Iya ya, belum pernah mendengar Belum biasa pernah. gitu ya. Nah, ya itulah kenapa kita orientasikan lapangan dulu supaya istilah-istilah itu nanti pada saat pembahasan kita udah punya bayangan lah ya pada saat pembelajaran. Kalau Mas Nanda gimana tantangannya selama 10 hari itu? Baik, Coach. Jadi tantangan yang jalan itu Coach ini mengenali istilah-istilah baru yang ada di sana. Istilah-istilah baru yang ada di sana. Nah, apa aja itu contohnya? Contohnya kayak sounding itu awalnya Soundingnya apain gitu ya? Soundnya ada suara kah atau apa gitu kan? Oke, terus? kayak sounding, terus mengenali alat-alat yang ada di situ Coach. Oke. Sounding itu apa ternyata? Ini tuh kita ngukur minyak Coach. Oh ya, mengukur ya. Ibaratnya mengukur minyak, kita akan mengetahui berapa hasil produksi, begitu ya. Oke, terus? Terus mengenali alurnya Coach. Mm-mm. Itu yang bagian klarifikasi itu kan banyak kita Coach. Itu Oh ya, 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 ya. Terus? waktunya. Oke, butuh waktu lah ya untuk bisa mengetahui itu semua gitu ya, butuh proses lah ya. Oke. Selama orientasi lapangan itu ada kesan-kesan yang mungkin yang kalian rasakan yang paling berkesan buat kalian? Ya, mungkin Mbak Lilis dulu, apa kesan yang menarik selama 10 hari itu? Silakan. Kalau misalnya saya tuh yang tadi sih coach, yang dimana mereka benar-benar menerima kita. Jadi kalau misalnya di tempat Oke. pekerjaan memang mereka tegas ke kita, beneran tegas. Iya. Kita disuruh cari tugasnya seperti yang disampaikan Pak Nanda, Mm-mm. mengerjakan tugas sampingan lah dari mereka. Tapi kalau misalnya sudah di luar dari pabrik, mereka tuh benar-benar share pengalaman mereka, Iya, pengalaman iya, mereka ketika mereka di MP dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar ngasih experience banyak banget ke kita coach. Itu sih, coach. Ternyata mereka juga senior kalian kan Iya, begitu kan, senior alumni MT MT juga betul, gitu ya. Coach. Karena mereka juga pernah menjalani hal yang seperti kalian ini Iya, coach. ya, begitu ya. Itu aja ya, berarti Iya, coach. keterbukaan dari mereka Betul. ya. Nah, itu yang berkesan ya. Kok Mas Damianus? Kalau saya ya kurang lebih dengan Bu Lilis tadi, Coach. Cuman kalau saya banyak pengalaman baru. Contohnya saya baru lihat di sinilah pemumpukan itu dengan mekanisasi, Coach. Oke, sebelumnya manual gitu Ya, ya. sebelumnya manual semua, Coach. Nah, Jadi baru di sini ya. menurut saya itu pengalaman hal yang baru dan hal unik lah yang pernah saya ikuti selama mengenal dunia perkebunan. Yang Oke. kedua juga betul kata Bu Lilis tadi, para senior itu seperti asisten itu sangat terbuka dalam memberikan kita jawaban atau materi yang belum kita tahu gitu, Coach. Pengalaman mereka Ya, gitu betul, ya. pengalaman mereka, Coach. Dan kebetulan juga asisten yang pembimbing saya ini alumni MT juga, Coach. Alumni Oke. CKPP juga. Angkatan berapa? Angkatan 18, Coach. Oke. Angkatan 18. Jadi Ya. dia banyak cerita lah pengalaman-pengalaman bagaimana pertama kali dia ikut PKPP, dan itu juga dia bilang saya juga belum ada ibaratnya pengalaman, kan belum ada pengalaman Ya. tentang perkebunan, jadi ikuti aja alurnya katanya. Jadi ketika kita udah masuk video perkebunan, kita harus serius, jangan main-main gitu. Oh, itu pesan dari Ya, mereka ya betul. kepada kita ya. Oke, menarik. Ya, Mas Nanda gimana? Apa kesan yang dirasakan selama ya 10 hari orientasi gitu? Dan sih luar biasa Coach. Jadi dari awal kita yang nggak tahu jadi tahu. Oke. Dari lingkungan pabrik itu nggak cuma ada yang di dalam pabrik aja Coach. Kita di luar juga kita ada kegiatan sosial juga seperti gotong royong dan lainnya. Dan ternyata mereka tuh saling nge-backup satu sama lain. Terus antara Saling membantu lah ya. membuat
tuh udah terorganisir dari pagi itu mau apa yang dikerjakan ternyata ada semua gitu udah direncanakan. Sudah direncanakan. Berarti kekompakan tim, kesulitan tim itu juga berkesan ya di sana ya. Dilihat ya. Oke, bagus sekali sharingnya yang disampaikan tadi. Tapi saya punya pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhirnya begini. Kira-kira ya menurut kalian ini ya, kalian kan menjalani orientasi lapangan ya kan, memperkenalkan budaya kerja ya kan, bagaimana manajemen operasional di estate, di mil, di administrasi gitu kan. Nah, kalian kan mempelajari itu. Kira-kira apa ya poin pentingnya kalian, tujuan pentingnya ya kalian menjalani orientasi lapangan ini? Ya, mungkin Mas Damianus dulu mungkin. Coba apa menurut Mas Damianus ini poin penting dari program orientasi lapangan ini yang diadakan TC ini? Baik coach, kalau menurut saya poin pentingnya itu menambah pengetahuan. Yang dulunya kita tidak tahu apa-apa tentang dunia perkebunan. Iya. Jadi kita bisa tahu dari orientasi ini, kita bisa mendapat pengalaman yang banyak dari para senior, para karyawan di sana, bagaimana dunia perkebunan, bagaimana budaya perkebunan. Melihat secara langsung ya. ya. Betul coach. Karena tanpa orientasi kebanyakan kan kita ada yang baru pertama kali melihat perkebunan. Iya, betul. Jadi dengan adanya orientasi ini menurut saya sangat membantu bagi kita yang baru tahu tentang dunia perkebunan. Gitu guys. Oke, karena kalau yang mungkin yang baru-baru tahu tentang perkebunan ini pasti ngawang-ngawang ya. Ya betul coach. Bagaimana kita kerja di perkebunan ya. Jadi pada saat orientasi ibaratnya sedikit banyak tergambar lah ya, bagaimana cara kerja, budaya, dan manajemennya. Ya betul. Oke. Mbak Lilis gimana? Kalau menurut saya itu orientasi membantu kita untuk tidak mengawang atau supaya kita nggak buta mengenai lapangan. Iya. Nanti ketika kita di kelas atau ketika kita belajar di training center itu kita udah paham, oh ternyata ini bagian ini bagian ini gitu, agar tidak bingung dan tidak mengawang gitu. Untuk memahami lebih jelas aja sih coach apa yang ada di lapangan dan teori yang nanti kita dapatkan. Betul. Supaya nanti pada saat masuk ke materi intinya, ya pembelajaran intinya yang kalian pelajari nanti per program masing-masing, ya pada saat pembelajaran itu kan langsung terkoneksi lah apa yang dipelajari itu ya, sehingga mempermudah kalian lah ya untuk mampu menyerap materi yang diberikan nanti. Ya terakhir Mas Nanda silakan. Dan ini coach, kalau misalnya di CB ini kayak semua yang bakal kita alami itu dikasih spoilernya dulu coach. Misalnya kita dari awal itu di Bintal Bisnis itu kita diajari disiplin. Ya. Ini terpakai di sini ya. Oke. Dan sekarang sebelum kita masuk materi in kelas, kita dikasih gambaran di lapangan itu seperti apa coach. Betul. Jadi kalau misalnya nanti di in kelas ada istilah-istilah yang di lapangan yang kita nggak pernah ketemu langsung, itu kita udah connect sebelumnya coach. Ya. Lapangan itu gini ternyata alatnya, jadi sudah tergambar semua, jadi memperlancar kita untuk in kelas nanti. Oke. Ibaratnya transfer knowledge-nya ini lebih cepat lah nanti ya, sehingga mempermudah kalian lah, yang mempercepat, mempermudah kalian sehingga pembelajaran ini menjadi maksimal. Oke, terima kasih ya teman-teman MT ya atas sharingnya hari ini ya, bagaimana pengalaman kalian orientasi lapangan selama 10 hari ya di unit kerja masing-masing kalian orientasi. Baik Sobat CBI ya, kita sudah dengarkan cerita dari teman-teman MT bagaimana perjalanan mereka mengikuti orientasi lapangan ya selama 10 hari. Ya, cukup menarik apa yang disampaikan tadi ya. Mudah-mudahan sobat-sobat MT ya bisa ya mendapatkan pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang telah diceritakan tadi, dan saya ucapkan juga ya kepada teman-teman MT ini ya mudah-mudahan proses pembelajarannya terus maksimal ya, dan semoga lancar menjalani program MT ya angkatan 24 ini di PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk Citra Borneo Indah Group, karya nyata untuk negeri. Dadah. Habis? Oke. Gila. Alhamdulillah. Berapa menit itu? 34.